Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum ampere. Pertama, kita mengenal dulu sejarahnya André Marini Ampère pada tahun 1775 sampai 1836. Dia adalah fisikawan dan matematikawan dari Prancis. Ampère mengusulkan cara menghitung medan magnet akibat kawat berarus listrik. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah kawat arus berarus. Kemudian ini adalah sirkuit tertutup melingkupi penghantar arus. Kalau kita ingat lagi hukum Biot-Savart dan percobaan Oersted, coba teman-teman pakai tangan kanan, kemudian jari-jari jempol dihadapkan ke atas dan jari-jari yang lain adalah ditepukkan atau melingkar. Jempol ini menandakan adalah arus dan ini adalah arah medan magnetnya. Yang di dalam ini area atau luas dalam lintasan atau ampere. Jadi hukum ampere berbunyi jumlah perkalian antara komponen tangensial induksi magnetik atau B yang ini dan panjang elemen terkecil penghantar DL pada suatu sirkuit tertutup sama dengan perkalian permeabilitas ruang hampa terhadap kuat arus listrik yang mengalir. Jadi rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus umum dari hukum ampere. Ini adalah integral lipat 1. Ini adalah untuk menghitung panjang lintasan. Ini tertutup ya lingkarannya. B-nya dikali dl cos theta sama dengan mu 0 kali 1. Ini adalah rumus 1 dan penurunannya mungkin saya tidak bahas untuk penurunan masalah rumus ini karena kita hanya yang penting tahu sejarahnya, rumus umumnya seperti apa dan kita hanya tinggal menggunakannya. Jadi karena kita bukan jurusan matematika murni ya, jadi kita tinggal pakai aja, yang penting tahu asal usulnya rumus ini. B adalah induksi magnetik pada sirkuit tertutup. DL yang kita tahu panjang elemen terkecil pada sirkuit tertutup. Mu 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa, besarannya ini, dan theta adalah sudut komponen tangensial. Ini sudutnya, komponen tangensial antara B dan DL. Hukum ampere, apabila pada hukum Biot-Savart sesuai pada timbulnya induksi magnetik oleh penghantar panjang lurus, tetapi hukum ampere lebih mudah diterapkan pada induksi magnet yang ditimbulkan penghantar berlingkup atau kumparan spool ya, seperti selenoida dan toroida. Pertama kita pakai hukum ampere pada kawat panjang lurus. Maka hukum ampere akan berlaku dua rumus. Ada di dalam kawat, medan magnetnya ada di dalam kawat, rumusnya permeabilitas ruang hampa dikali arus dibagi ini 2πr kuadrat. Ini adalah rumus ini nih. Coba saya pakai yang bawah lintasan ini kali R. Jadi jari-jari dari sini ke sini. Kemudian di luar kawat. Jadi mau menghitung di luar kawat. Di rumus
awalnya kan seperti ini, integral B kali ds sama dengan B nya dikeluarkan, B besarnya. Kalau kita belajar integral, maka ini tinggal integral lipat ds nya. Nah, ds ini adalah untuk menghitung lingkaran ini 2πr ini, untuk menghitung sini 2πr sama dengan μ0. Sehingga dari persamaan ini kemudian sama dengan ini, maka kita bisa melihat B nya berapa. Maka B nya sama dengan, tinggal ini dibagi yang ini apa rumusnya. Ini rumus jadinya jadi tidak begitu detail, yang penting kita tahu kalau kasusnya seperti ini kita harus menggunakan rumus apa. Contoh soalnya ya, hitung nilai B di udara pada suatu titik 5 cm dari kawat lurus panjang yang mengalirkan arus 15 ampere. Maka jawabannya kita pakai rumus ini, karena di udara ya. Ini termasuk yang di luar kawat, karena ini di udara kan, berarti kan ya walaupun di dalam sih termasuk di udara juga. Cuman ini maksudnya ada di luar kawat, sehingga pakai rumus kedua. Kita ketahui B nya sama dengan permeabilitas ruang hampa ini dikali 15 ampere kali I dibagi 2pi dalam kurung 0,5. Ini cm dijadikan meter 0,5, sehingga ini adalah 6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, jadi satuannya adalah Tesla. Selanjutnya pada solenoida. Solenoida. Sulit ya bilang solenoida ini. Solenoida ini adalah kumparan penghantar berbentuk memanjang. Ini adalah kumparan berbentuk memanjang. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita dapat jumpai pada trafo, spool antena radio, koil sepeda motor, relay dan sebagainya. Jadi solenoida merupakan induktor yang terdiri dari gulungan kawat berbahan konduktor dan disusun membentuk koil. Ya, maksudnya ini. Dan dialiri arus listrik yang di dalamnya dimasukkan batang besi. Ini adalah batang besi, kemudian dililiti suatu kawat berbentuk silinder yang bertujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan tersebut. Jadi tujuannya untuk memperkuat medan magnet yang ada di dalamnya. Ada dua rumus juga cara menghitungnya. Pertama di ujung solenoida. Saya sulit bilang solenoida ini. Ada di ujung solenoida, kemudian pada tengah solenoida. Ini keterangannya. Jadi ada dasar-dasarnya, kita ini sudah jadinya rumus dari ujung, rumusnya itu ada dasarnya juga. Kalau tengah juga ada dasarnya. Salah satu contohnya misalkan di ujung ya,
ujung ini. Kenapa dapat menjadi rumus umum seperti ini? Untuk menentukan induksi magnetik di salah satu ujung sumbu solenoida digunakan seperti rumus yang setelah disederhanakan sebelumnya, yaitu permeabilitas kali I kali N lilitan dibagi 2L, terus dikali cos A2 min cos A1, di mana diberikan sin A kali D alfa. Jadi panjang ceritanya ini, sehingga jadilah seperti ini. Dan penurunan-penurunannya. Jadi saya tidak menjelaskan penurunan-penurunannya, yang penting karena penurunannya itu tidak digunakan, yang digunakan adalah hasil ininya. Hasil akhirnya ini yang tinggal kita gunakan. Tinggal pakai aja. B medan magnet, mion 0, I arus pada solenoida, L panjang solenoida, N banyaknya lilitan, dan N banyaknya lilitan per satuan panjang. Ini rumusnya, N besar dibagi L. Contohnya, sebuah solenoida berinti di udara dengan 2000 lilitan, panjangnya 60 cm dan memiliki diameter 2,0 cm atau 2 cm ya. Jika arus 5 ampere dialirkan melewatinya, berapa induksi magnetik di dalamnya? Jadi pakai rumus ini. Oh, ini ada ketutupan ya, ini dibagi L. Jadi rumusnya permeabilitas dikali I kali N bagi L. Permeabilitas ini I-nya adalah ini, I-nya, kemudian dikali I kan, kemudian dikali N lilitannya. Lilitannya berapa? Nih, dibagi 0,6, kemudian hasilnya seperti ini. Ini adalah L-nya. Sekarang pada toroida. Toroida, coba, ini adalah contoh toroida. Toroida merupakan sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran kumparan dan memiliki arah arus listrik melingkar. Toroida ini adalah kumparan dengan inti teras berupa lingkaran. Apabila kita perhatikan toroida, sebenarnya dapat dikatakan sebagai solenoida juga yang dilengkungkan membentuk lingkaran. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan ya pada trafo jenis regulator, kumparan defleksi tabung, gambar monitor TV yang kita tonton sehari-hari yang berbentuk tabung itu maksudnya. Sekarang kan ada bentuk LCD. Rumusnya seperti ini. B adalah mio 0 kali I kali N kali panjangnya ini. Karena berbentuk lingkaran maka bukan dibagi L tapi dibagi nih. Panjangnya itu kan ini. Itu. Ini adalah dari ini, B-nya medan magnet, permeabilitas ruang hampa dan arus pada solenoida ampere, banyaknya lilitan dan jari-jari R. Contohnya, sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida memiliki 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida.
Maka jawabannya kita tinggal memasukkan ini permeabilitas dikali I dikali N. N nya 50 lilitan, ininya 20 cm dibagi 2 PR. R nya berapa? Kita ketahui ini jari-jarinya R nya 10, 20 cm. Sehingga hasilnya ini. Oh ya kon, ini pertama adalah rumus yang bagian ini, permeabilitas, kemudian dikali I nya 0,8 ampere dan N nya 50, kemudian dikali 2 PR, dan R nya itu harusnya kan jari-jarinya 20 cm. Oh iya, ini dikali 20 cm nih. 0. Maksud saya teman-teman takut bingung masalah ini. Katanya kan 20 cm, kenapa kok 2 kali 10 pangkat min 1? 20 cm kalau dijadikan meter kan 0,2 ya meter. Ini 0,2 meter, sehingga ini cuman disederhanakan, disamakan biar kita bisa membagikan ke sini, maksudnya disederhanakan menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga ini kan bisa sehingga ini menjadi min 6 seperti itu. Hingga hasilnya jadi jari-jarinya asalnya 2 kali 10 pangkat min 1 itu memang dari 20 cm. Itu gampang sekali, kita tinggal memasukkan ke rumus untuk menghitung aplikasi hukum ampere pada toroida ini. Mungkin sekian pembahasan singkat mengenai hukum ampere. Untuk tugasnya mungkin teman-teman bisa rangkum tangan semua materi ini, ditulis tangan aja pemahaman teman-teman secara singkat, kemudian difoto dan diupload di Room. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.